Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama podcast Jurnalistik UMKT. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah bersama dengan divisi jurnalistik. Kalau minggu ini kita bersama dengan divisi DKV. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo semuanya, aku perwakilan dari divisi DKV. Panggil aja aku Pierre. Jadi di sini aku sebagai ketua DKV dan juga perwakilan dari divisi DKV untuk wawancara kali ini. Oke, dari divisi DKV. Namanya siapa? Pierre tadi ya? Iya benar. Oke, Kak Pierre. Bisa kali diceritakan sedikit tentang divisi DKV ini apa aja sih? Nah, jadi untuk divisi DKV ini kita khususnya di MIK ini ya, kita menjadi salah satu divisi kreatif yang ada di kampus UMKT Hmm, gitu. Oke. Kalau total keseluruhan anggota berapa? Total anggota keseluruhan itu 14 termasuk aku. Oke, berarti 14 itu sudah bersama anggota dan kepengurusan. Bener banget. Oke. 14 orang ini untuk mencari desain inspirasi ide itu dari mana aja? Desain inspirasi dan ide itu bisa dari mana aja sebenarnya. Hmm, Kita sebenarnya di mana-mana aja itu ada kayak di bangunan, makanan, atau langit-langit, tanaman, bisa hewan-hewan. Tapi kita biasanya di Pinterest sih, kalau misalnya mau nyari foto buat hmm. ide ngedesain gitu. Di Pinterest ya? Bener. Oke, untuk proker nih, kalau misalnya dari divisi-divisi lain, kan prokernya dia seminggu sekali ada latihan bersama teman-temannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari divisi DKV sendiri, bagaimana? Divisi DKV sendiri itu kita setiap minggu ada proker. Hmm, Kita setiap minggu ada proker dan itu beda-beda. Kayak misalkan minggu pertama itu kita ngejelasin tentang Canva dan hmm. juga sekalian kayak langsung tes di lapangan kayak mereka ngedesainnya gimana gitu. Terus minggu kedua juga kadang ngebikin apa sih? Ngebikin patung juga ada, Oh, baru ngebikin poster, ngewarnain, belajar-belajar tentang warna, tentang garis gitu. Macam-macam. jadi setiap minggu prokernya itu beda-beda ya? Bener banget. Oke, tapi rutin. Maksudnya seminggu sekali itu pasti harus ada prokernya. Iya, bener. Setiap minggu sekali itu kita ada proker rutin dan juga beda-beda. Oke, tadi kan kakak ada ada nge-highlight tentang kreativitas ya. Mm. Nah, kalau kreativitas sendiri itu dalam bentuk apa sih? Kreativitas dalam bentuk semuanya sih, Kak. Kalau Hmm. kreativitas itu, tapi bagaimana cara kita menuangkan kreativitas itu ke dalam suatu wadah, Hmm. kayak misalnya wadah kertas ataupun poster, ataupun juga eh, kayak seni tiga dimensi begitu. Oke. Kenapa kakak nggak mau nyoba untuk collab dengan anak-anak yang gini kayak gitu nah? Yang maksudnya idenya itu dia lebih luas, lebih liar kayak gitu. Kayak, kan banyak tuh di Samarinda kayak anak-anak TK atau enggak yang SD SD kayak gitu tuh Hmm. dia jago gambar kayak gitu. Terus bahkan dia ada lesnya sendiri. Nah, untuk DKV sendiri sudah ada pemikiran seperti itu enggak? Sebenarnya kita jadi pas Desember kemarin tuh kita udah bareng sama anak-anak baru kan, anak-anak luar, buat kita acara Oh, mewarnai bareng anak-anak TK SD, hmm. dan juga mereka bisa face painting. Oh, ini yang acara anu kemarin tuh ya, yang di lantai 7 Iya bukan? bener. Oh, apa namanya kemarin tuh acaranya? Caranya Halloween. Oh, Acaranya tentang Halloween Halloween. Iya ya? bener Oh banget. iya, bener-bener bener. Karena aku tuh kemarin tuh sempat ngeliat sih. Iya, Itu tuh udah disambut dari depan, terus dianin ke atas kayak gitu tuh. Bahkan iya, di lift-lift sendiri tuh ada trick or treat. benar. Itu keren sih. Kalau Banyak misalnya banget. dilakuin kayak setiap bulan atau beberapa bulan sekali gitu. Iya, mau asik itu. Rencananya kita setiap mungkin 3 bulan, 2 bulan Mm-mm. gitu kan. Cuman untuk sekarang itu di kafe lagi pasif karena kita lagi masuk ke bulan Bulan Ramadan. Ramadan, betul. Mungkin bisa dilakukan lagi setelah Iya, Lebaran. bener banget. Oke, sejauh ini dalam kepengurusannya Kak Fier di Hmm. DKV sendiri, itu tuh bagaimana? Maksudnya pandangannya Kakak ke depan untuk anggotanya Kakak sendiri itu seperti apa? Aku berharap gede banget sih ke Hmm. anggota-anggota itu. Aku berharap mereka bisa
menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih kreatif lagi dalam mendesain, dan juga mereka bisa lebih aktif dalam berkomunikasi. Oke, komunikasi ya. Iya, bener banget. Tapi mungkin tantangan terbesarnya pasti di komunikasi ya. Iya, kalau divisi-divisi Mm-mm. organisasi kayak gitu kan biasa memang masalah sederhananya di komunikasi. Iya sih benar, karena pasti kan ada yang kayak malu atau nggak takut buat nanya Iya, kayak bener. gitu. Bahkan apa yang dirasain tuh mungkin dia bingung juga mau mengutarakannya tuh kayak gimana. Betul. Nah, oke. Terus kira-kira mau lanjut lagi nggak untuk kepengurusan tahun depan? Kan kita nih bisa dibilang sudah 2 periode ya di MIK sendiri. Iya, bener. Nah, untuk mau lanjut ke periode ketiga nih, ada gambaran ya kira-kira? Kalau aku sih, aku cuman bakalan gimana ya? Kayak aku bakalan demis sih, soalnya aku mau keluar. Aku mau keluar negeri maksudnya. Aku mau keluar negeri buat Oh, pertukaran pelajar. Jadi aku berharap banget kepada anggota-anggota ini bisa menjadi penerus yang lebih baik banget. oke, berarti untuk lanjut ke depan itu enggak dulu ya? Iya, Karena mau lanjutin ke luar negeri, mau pertukaran pelajar. iya bener banget. Keren banget sih. Ini dari prodi mana sih? Dari manajemen Inter. Dari manajemen internasional. Iya bener. Oke, jadi kira-kira pertukaran pelajarnya itu mungkin di bulan berapa? Di bulan Agustus sih. Pas Oh, banget waktu Demis. oke, pas banget ya setelah Demis langsung pergi ke luar negeri. Iya, Keren juga sih. Jadi capek-capeknya kepengurusan 1 periode, terus langsung ke luar negeri healingnya sekalian pertukaran pelajar. Keren sih. itu di ulti Keren. sih. Itu dikasih bom lagi tuh buat keluar negeri. Oke, terus harapannya kakak sendiri nih untuk DKV. Mm. Harapanku untuk DKV itu ya tetap kreatif, dan juga Hmm, mereka itu tetap komunikasi gitu, tetap silaturahmi gitu. jadi tetap silaturahmi tetap dijaga Iya bener. gitu bersama dengan anggota-anggotanya. Kalau misalnya anggota sendiri tuh dia mayoritas cewek atau cowok sih? Mayoritasnya cewek. Nggak heran sih. Karena Ya. memang kalau misalnya anggotanya cewek, dia pasti kayak ada canggung-canggung gitu. Kalau Iya. misalnya untuk nimbrung, sering-sering nimbrung di grup. Memang agak susah. Dia juga kalau di grup tuh kadang memang banyak laki-lakinya aja. Mhm. Perempuannya setuju-setuju aja. Oke. Terus langkah ke depannya tadi kan setelah Demis mau lanjut pertukaran pelajar ya. Iya benar Nah, banget. untuk tips and triknya nih supaya ide kreatifnya terus jalan di DKV itu kayak gimana? Tetap konsisten dalam mendesain itu, mereka harus tetap ngelatih, Mhm. mereka harus tetap ya kayak berusaha kreatif, mungkin gambar aja sehari-hari biar tetap ngelatih aja gitu kreativitas mereka. Soalnya untuk kreativitas itu kayak kalau misalkan nggak dilatih, nggak konsisten, itu bakalan nyangkut di situ-situ aja gitu, dan mereka nggak bakal berkembang. Oke. Tapi memang jujur gambarnya itu salah satu hal yang agak susah sih kalau misalnya buat aku pribadi ya. Karena kayak apa ya, jujur aku gambar pocong yang kayak cuman bulat-bulat-bulat kasih pucuknya di atas aja tuh kayak gini sih kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya untuk kayak gambar-gambar tuh aku kurang sih jujur. Hmm, Nah, makanya waktu aku juga join di media ini kampus, terus aku tahu ada divisi DKV sendiri tuh kayak, oh, ternyata keren ya. Ternyata bisa ya orang gambar sebagus ini gitu loh. hmm, Hmm. makasih ya. Memang DKV itu mantap. Oke, sama-sama. Oke, kalau itu kan tadi kan tips untuk ini ya, tips and trick kalau misalnya untuk mengembangkan kreativitas. Iya betul. Nah, kalau misalnya untuk dari divisi-divisi lain di luar kampus, itu kira-kira ada keinginan buat collab nggak? Ada. Jadi kita itu sesuai sama yang tadi, yang kemarin Mhm, tuh kan pas Desember gitu. Desember kita kan ada collab tuh, ada mhm, collab, dan itu kita rencananya kayak mau ngelanjutin lagi buat collab di selanjutnya. Cuman untuk iya. sekarang kita ini lagi pasif karena bulan Ramadan. Orang-orang lagi hitungannya istirahat deh. Mereka mau fokus ke pelajaran sama ibadah dulu. Oke, ya mungkin semoga aja
di bulan April nanti setelah Ramadan semua divisi mau dari jurnalistik, DKV itu tuh yang ada di media kampus bisa lebih maju lagi ke depannya sebelum kita semua demis. Amin. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Kak untuk teman-teman kita tentang DKV? Tentang di kafe, tetap semangat dalam berkreativitas aja. Itu aja. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk podcast kita minggu ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.